Baik, selamat sore semuanya, Bu sekalian, dari teman-teman dari Aken ya, para pelaku usaha semua ini ya. Pertama perkenalkan, kalau ada yang belum kenal ataupun belum berketemu, nama saya Heldi Yudiatna, saya sehari-hari bekerja di LKPP di bagian perencanaan dan monitoring evaluasi pengadaan. Ini diminta oleh Pak dari Aken untuk melakukan ataupun mengisi webinar series ya beberapa pertemuan setiap hari Rabu rutin ya untuk sharing terkait pengadaan barang jasa secara umum ataupun secara khusus dalam hal katalog elektronik ataupun kanal-kanal yang ada di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, untuk bisa lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa berkunjung ke blog saya di healthy.net ya, di healthy.net. Atau kalau ingin terus lebih dalam belajar pengadaan barang jasa tanpa menunggu webinar setiap hari Rabu ataupun pelatihan, saya juga ada kanal YouTube ya. Silakan di YouTube ketikin aja belajar pengadaan. Nanti silakan bisa dilihat ada healthy.net gitu ya. Nah, di situ sebetulnya sudah saya upload video-video untuk pembelajaran baik untuk yang mau ikut ujian dasar ya. Ya, Bapak Ibu juga walaupun pelaku usaha silakan kalau mau ikut ujian pengadaan dasar bisa itu ikut ya. Jadi biar ngerti ya. Jadi bukan hanya pengadaan itu bukan hanya di katalog elektronik ya, sebetulnya banyak kanal-kanal yang lain. Nah, itu. Kemudian juga untuk pelaku usaha juga sebetulnya banyak itu video-video yang sudah upload. Silahkan apabila teman-teman semuanya sambil santai, sambil rebahan ya, mau melihat-lihat ataupun mempelajari lebih dalam terkait pengadaan barang jasa pemerintah, bisa masuk ke kanal YouTube Belajar Pengadaan. Nah, itu sekilas perkenalan ya. Nah, nanti kalau mau konsultasi langsung pun ada di ujung nanti ada nomor WA saya, silahkan bisa kontak-kontak langsung ya. Baik terkait pengadaan secara umum ataupun terkait katalog ya ataupun ya hal-hal lainnya yang menyangkut pengadaan tersebut. Baik, kita mulai materinya ya. Ini sekitar 1-2 jam. Nanti setelah paparan kita bisa diskusi terkait materi e-procurement, jadi pengadaan secara elektronik dalam pengadaan basis pemerintah. Dalam artian di sini saya ingin memperkenalkan ke Bapak Ibu sekalian, sebetulnya di pengadaan barang jasa pemerintah itu ada kanal-kanal apa saja. Jadi sebetulnya bukan hanya jadi masih ada kanal-kanal ataupun jalur-jalur lain yang bisa Bapak Ibu masuki, yang bisa ada pasarannya ya silakan untuk Bapak Ibu menyesuaikan dengan produk ataupun jasa yang dimiliki oleh Bapak Ibu silakan. Jadi biar wawasan kita bisa bertambah, bahwasanya dalam pengadaan budget pemerintah itu bukan hanya kanalnya, bukan hanya katalog elektronik. Di dalam katalog pun kan ada lokal, sektoral, ada nasional, ya, kemudian ada toko daring, ya, kemudian juga ada SPSE dan lain-lainnya kita lihat ya. Baik, kita mulai ya. Next slide. Nah, sebelum masuk ke Sebelum masuk ke sistem ya, ini sedikit mengingatkan ya bahwasannya pengadaan barang jasa pemerintah itu ya intinya bukan yang di swasta ya. Kita hanya membahas pengadaan barang jasa yang memang ada di kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang uangnya dari APBN, APBD atau pinjaman ataupun hibah luar negeri ya. Nah, ini dan dasar hukumnya adalah Perpres 16 tahun 2018 yang sudah sedikit ada perubahan di Perpres 12 tahun 2021. Tapi base-nya Perpres 16 tahun 2018. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian pengadaan barang jasa pemerintah sama juga seperti dengan pengadaan di swasta, Bapak Ibu juga di private, di swasta juga sebetulnya sedikit banyak tahu pengadaan sebetulnya. Bahwasanya pengadaan itu nanti dalam praktiknya bisa dua cara ya, yaitu bisa dengan swakelola dan bisa dengan penyedia. Nah, yang banyak kita bahas memang ini melalui penyedia ya, melalui pelaku usaha, karena Bapak Ibu sebagai pelaku usaha.
Namun sebetulnya dengan swakelola pun, nah ini sedikit ingin biar tahu juga, sebetulnya di dalam swakelola pun, swakelola itu kan self manage, jadi yang diatur ataupun dikelola oleh KLPD sendiri atau KLPD lain atau ormas atau pokmas. Nah di dalam swakelola pun banyak yang membutuhkan penyedia dalam swakelola. Jadi di dalam self manage pun, misalkan PU ya, PU melakukan swakelola pemeliharaan jalan. Mereka tuh akan butuh alat, bahan ya, tenaga ahli yang mana ketika melakukan swakelola, walaupun skema awalnya swakelola, ketika butuh alat, bahan, maka itu akan melalui pemilihan penyedia juga. Jadi di dalam swakelola juga ada yang namanya PDS, penyedia dalam swakelola. Nah, sehingga apa? Sehingga walaupun skemanya swakelola, itu masih ada peluang Bapak Ibu untuk masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan dengan swakelola. Baik itu swakelola sendiri oleh kementeriannya, oleh lembaganya, oleh kelompok masyarakat. Nah, yang mana ketika saya ulangi mereka butuh alat, bahan, nah maka mereka akan butuh penyedia juga. Nah, itu akan menyesuaikan tata caranya. Nanti kita bahas juga apakah itu dengan melalui e-purchasing dengan katalog, apakah itu melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, ataupun tender seperti itu. Nah, yang sering kita tahu tentunya adalah melalui penyedia ya, yaitu cara memperoleh barang jasa dari pelaku usaha ya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya sedikit juga mengintroduce ya beberapa istilah para pelaku pengadaan agar nanti Bapak Ibu juga tidak salah tanda kutip salah kamar ya dalam ketika berhadapan dengan user pemerintah. Ada yang namanya PA ya, pengguna anggaran. Nah, ini kalau di Pemda ini kepala dinas pengguna anggaran itu. Nah, dia yang pegang anggaran, tapi eksekusinya teknisi ke bawahnya bukan oleh PA ya. Kemudian ada yang namanya PPK ke kanan dulu ya. Nah, pejabat pembuat komitmen. Nah, ini yang akan incas dengan Bapak Ibu pada saat pelaksanaan ya, PPK pejabat pembuat komitmen. Nah, kalau PA atau KPA dia yang mengangkat PPK, mengangkat pejabat pengadaan seperti itu. Kemudian ada Pokja. Pokja ini yang melakukan pemilihan penyedia untuk tender ya, untuk ada kompetisinya. Kalau pejabat pengadaan ini untuk yang nilai-nilai kecil sampai dengan 200. Ini PJPPP sudah nggak ada nih di Papas 12. Ini mohon maaf dicoret aja, anggap tidak ada aja karena memang sudah tidak ada. Nah, kemudian baru ada pelaku usaha yaitu Bapak Ibu ketika akan masuk ke dalam pengadaan berbasis pemerintah. Nah, jadi ini biar aware ya. Jadi ketika kalau dalam katalog elektronik, kalau dalam e-purchasing, maka ketika nilainya di atas 200, maka itu berhadapan dengan PPK. Karena e-purchasing di atas 200 ini PPK. Tapi kalau e-purchasingnya di bawah 200, maka berhadapan dengan pejabat pengadaan. Seperti itu. Tapi kalau tender cepat ya, nah ini dengan Pokja, dengan kelompok kerja pemilihan. Nah, atau ada agen pengadaan. Nah, ini kalau agen pengadaan ini adalah yang menggantikan tugas PPK, Pokja atau PP, pejabat pengadaan, yang melakukan pengadaannya. Jadi ini kayak konsultannya lah. Jadi ya nanti misalkan di suatu daerah atau di suatu kementerian itu mereka belum pada mampu melakukan pengadaannya. Maka mereka bisa meng-hire agen pengadaan untuk melakukan proses pemilihan dan melakukan proses pengadaannya sebagai PPK atau sebagai Pokja. Ya, ya mungkin saya nanti kalau udah pensiun dari ASN mungkin bisa juga jadi agen pengadaan. Next slide itu gambaran sebagai para pihaknya ya agar nanti Bapak Ibu tidak salah kamar ketika berhadapan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya ini juga gambaran umum bagi Ibu sekalian ketika akan masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu ada kita melihat tahapan dari pemilihan penyedia, tahapan dari pengadaan sebetulnya. Tahapan dari pengadaan. Ini dari sisi user ya. Ini ada perencanaan, kemudian ada persiapan, ya, kemudian pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak. Ya. Nah ini biasanya tahapannya kalau tender ya lengkap pengumuman, pendaftaran, penjelasan, pemasukan, pembukaan penawaran, evaluasi, pengusahaan. Nanti kualifikasinya bisa pra atau pasca kualifikasi. Nah dalam e-purchasing pun sebetulnya ya dilakukan tahapan ini, cuman dia sudah eksekusi kontrak. Kenapa? Karena pemilihan penyedia sudah dilakukan di awal. Sekali pemilihan itu tayang ke katalog bisa dieksekusi selanjutnya seperti itu. Nah, ini tahapan umumnya ya. Oke, selanjutnya, nah kalau dari sisi pelaku usaha ya, nah ini yang paling penting nih. Next slide.
Nah, kalau dilihat dari sisi pelaku usaha, tahapan umumnya itu pertama, nah kalau dihubungkan dengan pelaksanaan apa, diklik lagi biar muncul itu panahnya. Kalau dihubungkan Hmm. dengan pelaksanaan apa pengadaan tadi ya, nah pertama Bapak Ibu harus punya strategi ya dalam tahapan persiapan dan perencanaan awal tadi. Bapak Ibu harus punya strategi. Dalam artian pertama ya persyaratannya harus lengkap. Kemudian untuk masuk ke gerbang pengadaan melalui pemerintah, maka harus daftar dulu ke LPSC setempat. Setempat itu bukan hanya sekedar yang dekat ya dari kota kabupaten Bapak Ibu, tapi carilah yang loadingnya rendah ya. Jadi kalau di provinsi misalkan loadingnya tinggi, mungkin bisa di kabupatennya atau di kotanya, atau mungkin di LPSC yang lain gitu kan, numpang di LPSC yang lain yang loadingnya rendah. Jangan daftar di LPSC LKPP ataupun di LPSC Jakarta misalkan, karena itu loadingnya pasti tinggi, lama nanti verifikasi. Kemudian, nah strategi di awal, Bapak Ibu harus mencari peluang pasar di sirup nanti. Nanti kita bahas sirup itu apa. Sirup itu ya kepanjangan dari sistem informasi rencana pengadaan, bukan sirup apa ABC, marjan dan sebagainya ya. Nah, itu untuk mencari peluang pasar. Nanti kita bisa tahu apa barang ataupun jasa dari Bapak Ibu yang disediakan itu dibutuhkan di mana saja. Nah, untuk mencari pasar kita masuk ke situ. Kemudian bisa masuk ke SPSE ya. Nah, baru nanti bisa juga ini adalah yang pertama adalah Bapak Ibu harus punya strategi, melihat pasar, melihat peluang, akan masuk ke kanal mana. Nah, baru nanti setelah itu Bapak Ibu ikut ke pemilihan penyedia, baik itu tender ataupun non tender. Nah, setelah melihat pasar tadi. Kalau pangsa pasar Bapak Ibu banyak di katalog, maka silakan bisa main di katalog lokal, sektoral ataupun nasional dengan eksekusi e-purchasing. Atau Bapak Ibu usaha mikro kecil bisa dengan pengadaan langsung, atau Bapak Ibu punya barang yang khas ya, yang punya hak paten ya, barang yang suplainya itu harus rahasia, bisa penunjukan langsung. Oke, kemudian juga bisa dengan tender cepat ya. Kalau teruna di sikap, nanti juga kita bahas sikap itu apa. Kemudian atau ya mengikuti bidding secara terbuka ataupun melalui tender seperti itu. Nah, itu pemilihan penyedianya. Nanti akan melalui kanal mana nih? Sesuaikan dengan apa barang yang Bapak Ibu punya dan menyesuaikan dengan kualifikasi dari perusahaan Bapak Ibu juga ya. Karena ya kalau kualifikasinya kecil tidak bisa juga ikut bidding ke nilai yang di atas 15 miliar ya. Juga kalau kualifikasinya kecil, kalau masuk ke katalog nasional nanti agak berat juga untuk memenuhi permintaan yang banyak seperti itu. Nah, tahap terakhir ya harus bersiap-siap dengan semua resiko dari pengadaan. Resiko dari pengadaan dalam artian setelah di award dianugerahi sebagai pemenang tender ya, award winner, nah itu dilihat kontraknya, nah dilihat resikonya, semua resiko harus aman, harus tergambarkan di dalam kontrak. Bukan hanya sekedar tanda tangan ya, ikut aja apa kata PPK, tapi betul-betul dilihat apakah resiko yang dari sudut pandang pelaku usaha itu sudah termitigasi tidak di kontrak. Karena secara prinsip kontrak itu adalah dokumen resiko sehingga betul-betul diteliti agar pelaku usaha juga aman ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan pekerjaan tentunya harus sesuai dengan kontrak, harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan di dalam dokumen kontrak. Oke. Nah, ini tahapan pengadaan dari sisi pelaku usaha ya. Jadi saya ulangi lagi, pertama harus punya strategi ya, sudah analisis pasar, market analisis, kemudian sudah mengetahui kanal mana akan kita masuki ya untuk bisa dipilih oleh pemerintah. Nah, selanjutnya setelah memperoleh proyek ataupun paket pekerjaan, tolong betul-betul bisa dimitigasi semua resikonya di dalam kontrak pengadaan. Oke. Selanjutnya kita harus sedikit banyak tahu tentang metode pemilihan penyedia ini sebagai pengenalan ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang di Aken itu kan banyak di katalog elektronik ya. Nah, melalui katalog LKPP. Nah, sebetulnya masih ada metode pengadaan lain yang bisa diikuti ini sebagai pengetahuan aja ya. Karena bisa saja ketika purchasing-nya down, ada masalah, maka Bapak Ibu bisa memilih metode pemilihan lain ya agar bisa dilakukan pengadaan ya. Jadi kalau e-purchasing itu tidak bisa, jadi e-purchasing itu adalah
belanja langsung melalui barang jasa yang sudah ada dalam katalog elektronik. Nah, jadi kalau barang Bapak Ibu sudah tayang katalog elektronik, maka itu bisa dieksekusi langsung oleh user melalui e-processing. Kalau nilainya di atas 200 juta, PPK yang eksekusi. Kalau nilainya di bawah 200 juta, pejabat pengadaan yang eksekusi. Kalau barang jasanya sudah ada. Tapi bagaimana kalau barang jasa yang Bapak Ibu punyai tidak ada dalam katalog elektronik, belum tayang dalam katalog, belum naik ke dalam katalog. Nah, pilihannya pertama, kalau nilainya kurang dari 200 juta, maka bisa melakukan pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung ini sudah bisa secara elektronik. Ya, kalau pendekatan secara offline bisa aja Bapak Ibu marketing outline ke pejabat pengadaan, karena pengadaan langsung itu dilakukan oleh pejabat pengadaan ya. Silakan nanti dilihat slide-nya, pejabat pengadaan itu melakukan pengadaan langsung. Nah, kalau Bapak Ibu sudah biasa supply ke dinas, ke kementerian, sudah kenal dengan pejabat pengadaannya atau pengguna anggarannya, nah silahkan itu bisa diminta dipilih dalam sikap ya, sikap itu sistem informasi kinerja penyedia atau vendor management system, ya di dalam sistem lah. Tolong nanti ibaratnya nama perusahaan Bapak Ibu tinggal diundang nanti sama pejabat pengadaannya untuk melakukan pengadaan langsung untuk nilai sama dengan 200 juta, ya. Kalau memang itu secara ibaratnya pendekatan secara offline atau bisa juga memang Bapak Ibu berpromosi misalkan lewat bisa pengadaan, ada tuh aplikasinya. Bisa pengadaan itu semacam vendor manajemen sistem juga, sehingga pelaku usaha sehingga user ketika mencari produk A, barang apa gitu ya, itu akan muncul perusahaan Bapak Ibu sehingga bisa diundang untuk melakukan pengadaan langsung. Kemudian dalam payung pengadaan langsung itu sudah ada toko daring dan bela pengadaan. Ya, di dalam toko daring ada bela pengadaan ya sebetulnya. Ya, sekarang yang sudah running bela pengadaan ini untuk usaha-usaha kecil yang dinaungi oleh e-marketplace, yang dinaungi oleh PPNSE seperti ada Lazada, GoFood, GoSend, Bineka, ada Karya Nusantara dan sebagainya ya, Kartara. Yaitu di bawah PPNSE nanti pelaku usaha kecil bisa masuk ke dalam bela pengadaan. Nah, itu juga nanti kalau sudah masuk ke dalam bela pengadaan ya Bapak Ibu tinggal tanda kutip pendekatan ataupun berpromosi kepada pejabat pengadaan atau kepada bendaharanya, karena yang eksekusi bisa bendahara juga ya, agar misalkan Bapak Ibu punya makanan ya kan, agar makan siangnya bisa dipilih oleh kantor ataupun dinas tersebut. Nah, kemudian apabila pengadaan langsung tidak bisa, nilainya besar misalkan ya, kita lihat ke penunjukan langsung. Penunjukan langsung ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi ya punya hak paten, hanya satu-satunya. Jadi Bapak Ibu memang barang Bapak Ibu ini nggak ada yang lain yang punya nih. Nah, berarti bisa penunjukan langsung. Atau untuk pekerjaan yang rahasia, untuk konferensi mendadak presiden, untuk pertahanan negara. Nah, ini kalau memang kondisi seperti itu masuk penunjukan langsung, berapapun nilainya, silahkan Bapak Ibu bisa dieksekusi dengan penunjukan langsung oleh user. Kemudian kalau tidak bisa 3 cara tadi, nah ini terpaksa dilakukan dengan tender. Ini terbalik nih tender zaman maaf nih. Berarti dilakukan oleh tender, bisa tender cepat ataupun tender. Nah, kalau tender cepat ini nanti si user si Pokja itu akan setting kriteria. Nah, ketika setting kriteria yang diset oleh Pokja itu sama dengan kriteria dari kualifikasi Bapak Ibu, maka itu akan terundang ke dalam sistem untuk mengikuti tender cepat. Jadi ibaratnya tender cepat itu semacam selected tendering lah, jadi semacam tender terbatas ya. Nah, dibatasi untuk pelaku usaha yang memang sudah masuk dalam sikap. Nah, nanti difilter, misalkan pengalamannya berapa tahun, punya tenaga ahli apa. Nah, ketika sama ataupun ketika perusahaan Bapak Ibu itu sesuai dengan persyaratan itu, maka akan otomatis terundang. Tinggal submit penawaran harga saja. Karena yang tender cepat biasanya untuk barang jasa yang sudah standar, yang yang tidak diperdebatkan lagi masalah spesifikasinya, karena tanda cepat nanti yang bertanding yang dikompetisikan adalah harga untuk tanda cepat. Nah, kalau tidak bisa itu berarti opsi terakhir adalah tender. Opsi terakhir tender itu ya dengan bidding ya, dengan bidding nanti bersaing dari sisi teknis dan dari sisi harganya. Nah, ini sebagai pengetahuan aja ya, bahwasannya Bapak Ibu ketika barang Bapak Ibu yang sudah tayang dalam katalog, terus ternyata ada masalah dalam e-processing-nya, mungkin sistemnya itu bagaimana. Nah, jangan panik dulu, ini bagaimana, ini masih ada cara lain. Nanti user tinggal
screenshot aja, ada masalah di katalognya, nah gunakan metode lain. Apakah dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat atau tender. Gitu ya. Jadi ketika satu metode tidak bisa, maka bisa dipilih metode lain. Oke, ini sebagai pengetahuan. Nanti kalau ada yang ditanyakan juga silakan ya. Kemudian next slide selanjutnya, ini untuk konsultan. Konsultan jarang mungkin ya. Jadi untuk konsultan beda-beda tipis lah, tapi hampir-hampir mirip ya. Hampir mirip. Ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan seleksi. Tapi konsultan tidak ada purchasing ya, karena jasa konsultan tidak bisa masuk ke dalam katalog elektronik. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama, ke menu utama. Kalau tadi baru ini ya, baru teaser ya, baru pembuka saja. Nah, sekarang masuk ke menu utama, yaitu pengadaan secara elektronik atau e-procurement. Jadi pada intinya dalam Perpres 16 dan perubahannya ya pasal 69 bahwasannya semua pengadaan barang jasa pemerintah itu harus melalui elektronik ya. Yaitu melalui SPSE dan sistem pendukungnya. Sistem pendukungnya apa? Ada sirup, tadi ada sikap ya, ada katalog dan sebagainya. Oke. Jadi pada intinya sekarang ini semua pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan secara elektronik ya, tidak bisa secara manual lagi. Ya kalaupun betul-betul terpaksa barulah kembali ke manual. Terpaksa dalam artian apakah itu ada gangguan ataupun infrastrukturnya kurang dan sebagainya, nah baru itu udah secara manual. Tapi kalau pada kondisi normal ya maka semua pengadaan itu dilakukan secara elektronik di pemerintah. Oke. Hehe. Sebagai gambaran umum ya, sebagai gambaran umum kanal-kanal apa saja yang ada di dalam katalog elektronik. Tapi belum lengkap sih, nanti kita lihat. Nah, pertama ini ada Inaprok. Inaprok.id ini sebagai portal utama pengadaan. Nah, nanti di Inaprok kita bisa mencari prospek pasar dari sirup ke sirup, sisi informasi pengadaan, sirup.lkpp.go.id. Nah, nanti dari sirup kita masuk ke SPSE. Nah, nanti tinggal tadi mau melalui cara apa? Apakah ini di processing ya, di processing pertama dulu ya processing, nah itu berarti masuk ke katalog ke katalog dari kpu.id. Atau melalui pengadaan langsung tadi, ya berarti kalau pengadaan langsung nanti akan diundang oleh si pejabat pengadaannya. Nah, yang penting Bapak Ibu sudah masuk ke sikap ya. Kemudian penunjukan langsung, pengadaan langsung juga sama itu dengan elektronik juga nanti akan diundang, atau tender dan tender cepat. Nah, itu semuanya nanti ada di SPSE. Nah, alamat SPSE-nya itu adalah secara hibrid ya itu lpse.namaklpd.go.id. Misalkan lpse.jabarprop.go.id, lpse.kemenhub.go.id. Biasanya nama LPSE seperti itu, nama hibridnya secara umum ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya pertama kita tadi kalau dalam tahapan pengadaan, next lagi di strategi biar kebuka semua. Pertama kita harus tahu dulu informasi ya. Jadi pertama tadi di strategi pengadaan kan kita harus tahu informasi terkait pasar barang jasa kita itu ada di mana. Nah, untuk mengetahui pasar barang jasa kita itu ada di mana, itu bisa kita lakukan melalui offline ya atau melalui online. Kalau melalui offline ya berarti kita harus datang ke KPBJ-nya, kita harus datangi pengelolanya tadi, apakah ke PPK-nya, ke pejabat pengadaannya gitu kan. Nah, namun apabila lebih mudah ya kita bisa melalui online ya, bisa lewat website KPP, atau yang paling direct adalah melalui sirup. Nanti kita bahas ada sirup. Nah, next slide. Ini agak kecil ya, tapi nanti bisa dilihat di slide-nya silakan ya. Nah, ini beberapa sumber informasi online dan aplikasi pengadaan barang pemerintah. Nah, sebagai referensi ya, ada website KPP, kemudian ada vendor directory ya. Direktori LKPP ini sekarang ganti menjadi bisa pengadaan. Nah, ini yang direktori vendor. Ini buat semacam yellow pages-nya. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk ke bisa pengadaan. Coba boleh sambil dibuka, Mbak Sharon, siapa yang ini? Dibuka website bisa pengadaan.lkpp.go.id. Bisa buka browser, buka bisa pengadaan.lkpp.go.id.
Apakah sudah terlihat, Pak? Nah ini peluang pasar di, diklik apa peluang pasar PBJ. Nah, sini ya. Nah, bisa pengadaan, oke. Saya scroll ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu silahkan daftar di sini ada daftar ya. Daftar. Nah, nanti ketika sudah daftar, maka perusahaan Bapak Ibu akan terdaftar di sini sehingga nanti ketika pejabat pengadaan ataupun PPK mencari apa? Mencari informasi ataupun mencari suatu barang ya yang memang diproduksi oleh Bapak Ibu nanti akan terdeteksi sehingga bisa diundang ya paling dekat sih ke pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Nah, ini bisa pengadaan. Nah, ini semacam yellow pages-nya jadi untuk Bapak Ibu beriklan agar bisa dikenali oleh pejabat pengadaan. Nah, ini para pejabat pengadaan sudah tahu website ini sehingga ketika mereka mencari misalkan furniture, mereka akan mengetikkan cari pelaku usaha furniture akan muncul. Oke, kembali ke slide. Ini yang pertama ada bisa pengadaan ya. Itu untuk apa? Untuk sebagai promosi alat promosi Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang kedua buka lagi ini sirup. Nah ini ya, ada sirup ya. Buka sirup.lkpp.go.id. Sirup. Kalau tadi Bapak Ibu mengiklankan perusahaan ataupun barang Bapak Ibu, nah sekarang Bapak Ibu mencari peluang pasar. sirup.lkpp.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu di sirup ini sisi memfasilitasi pengadaan. Nah, ini aja langsung cari paket aja. Walaupun ini ada login, sebetulnya tidak perlu login. Jadi sirup itu tidak perlu login. Nah, di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari paket. Jadi sirup itu adalah kumpulan perencanaan pengadaan dari semua kementerian, lembaga, dan Pemda se-Indonesia. Dan semuanya pasti mengumumkan. Karena apa? Karena wajib ini. Jadi tidak akan ada paket ya, tidak akan ada paket yang tidak diumumkan di sini. Semua paket pengadaan harus diumumkan di sini. Kenapa seperti itu? Karena kalau mereka tidak membuat RUP, tidak mengupload paketnya ke dalam sirup, maka mereka tidak akan bisa melakukan eksekusi selanjutnya. Misalkan mereka mau melakukan e-purchasing ya, e-purchasing komputer misalkan. Nah, mereka harus bikin dulu di sini sirup apa. Nah, mereka akan memperoleh kode RUP. Kode RUP itulah yang akan dipakai untuk eksekusi proses selanjutnya, baik melalui purchasing, baik melalui tender atau apapun. Nah, jadi dari sini mereka akan memperoleh kode RUP dari sisi user. Nah, sekarang bagaimana bisa digunakan oleh Bapak Ibu selaku pelaku usaha dari pencarian. Nah, jadi coba lihat di scroll ke atas ada pencarian, tinggal ketikin saja misalkan barangnya Bapak Ibu apa misalkan ya. Nah, mau cari di mana ya, mau cari di mana, ke bawah coba ada atau bisa di-download Excel-nya. Itu sebelah kirinya ada search-nya nggak? Ada search di menu kiri, di menu sebelah kiri. Kalau itu kan muncul semuanya ya. Nggak di halaman ini tapi di sebelah kirinya ada menu search. Oh, belum ada di sini. Oke. Search-nya mana pencari Saya balik ke sebentar ya, saya ke ya biasanya ada. belum ada. Oh ini ya. Nah, ini kita kunci misalkan kalau barang Bapak Ibu apa ya? Komputer atau apa printer serah lah ketikin apa komputer misalkan ya. Komputer. Ini Nah, udah muncul Pak. ini semua pengadaan komputer se-Indonesia ada di sini. Tinggal nanti Bapak Ibu misalkan, saya mau main paket yang kecil-kecil, maka misalkan pakai pengadaan langsung misalkan. Coba ke atas lagi, maaf. Ya. Atas ada, nah ini pengadaan langsung, pilih pengadaan langsung kalau yang kecil. Kalau mau nyari yang di bawah 200, klik pengadaan langsung sebelah kiri. Filternya pengadaan langsung. Nah itu, nanti akan berubah lagi. Nah terus ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi misalkan mau nyari di daerah mana yang dekat dari dekat Bapak Ibu. Nah, ini barang, oke barang. Barang, karena kan komputer barang kan ya, komputer barang. Nah, ini mau cari daerah mana misalkan ya. Nah, Bapak Ibu ada di mana? Saya pilih yang mana aja daerah mana silakan. Nah, Medan misalkan. Nah, ini semua pengadaan di komputer di Medan muncul di sini. Nah, silakan.
Nah, ini adalah potensi pasar dari Bapak Ibu sekalian. Potensi pasar. Tinggal tadi kanalnya mau lewat mana caranya? Apakah import casing? Apakah apa tadi pengadaan langsung, penunjukan langsung atau tender? Seperti itu. Kalau barangnya sudah dalam katalog elektronik, pasti import casing. Tapi kalau belum ada katalog elektronik, mungkin berarti cara lain akan dilakukan. Oke? Nah ini ya, mencari potensi pasar dari barang jasa yang Bapak Ibu produksi melalui aplikasi Sirup ya, aplikasi Sirup. Oke, silakan nanti kalau tanyakan. Selanjutnya kalau dari di sini aja di browser dulu lah. Kalau dari ini, nah ini ada lagi SPSE ya. Nah SPSE boleh. Jadi nah, SPSE ini, nah nama SPSE-nya ini bisa beragam tergantung dari SPSE yang Bapak Ibu akan ikuti ya. Kalau ya silakan dipilih, misalkan kalau LKPP ini gitu ya, coba masuk ke LKPP. Nah, ini LPSC-nya LKPP. Atau ke LPSC yang lain misalkan cari, nah ini LPSC-nya LKPP. Nah, coba buka LPSC yang lain misalkan LPSC Kemenhub misalkan. Misalkan lpse.kemenhub.go.id. Jadi pasti namanya LPSE nama satker.go.id. Oke, ntar coba kita masuk. Nah, ini Kemenhub ya. Nah, jadi silahkan masuk ke LPSE dari yang akan dituju. Jadi misalkan di Sirup ya, wah di Medan ada nih pengadaan komputer, mau ikut tender, berarti masuklah ke LPSE di Medan, LPSE Medan. Oh di Kemenhub ada nih, berarti masuk ke LPSE Kemenhub. Jadi dari Sirup tadi sudah tahu pasarnya di mana, barulah masuk ke LPSE-nya. Gitu ya. Tapi kalau barangnya sudah ada dalam katalog elektronik, ya berarti mainnya di e-katalog, mainnya di e-katalog.lkpp.id. Nanti setelah ini ya. Ini SPSE ya. Nah, SPSE kalau Bapak Ibu mau masuk ke penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat atau tender ya. Nah, masuk ke SPSE yang bersangkutan sesuai dengan target pasar yang mau dimasuki oleh Bapak Ibu. Oke, tapi kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik, maka tentunya ya nanti user akan masuk ke website katalog ya. Masuk coba ke ikatalog.lkpp.id ya. Masuk website katalog. ikatalog.lkpp.id. Nah, katalog LKPP. Katalog.lkpp.id. Nah, ya. Nah, tentunya kalau barang jasa sudah dalam katalog, nanti user akan masuk ke sini ya, akan masuk ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan mau masuknya barang jasanya apakah standby di nasional, tayang di nasional, tayang di lokal, atau tayang di sektoral kementerian. Nah, silakan paksa pasar Bapak Ibu mau main di mana nih? Ah, saya mau main lokalan aja lah. Berarti silahkan produknya ditayangkan di katalog lokal. Nah, lokal pun mau di daerah mana lokalnya? Lokalan Medan. Nah, berarti masuk ke katalog lokal Medan ya. Koordinasi dengan UKPBJ-nya. Nah, banyak di sini nih. Nah, ini tinggal dipilih nanti mana katalog etalasenya. Nah, itu sudah ada 10 etalase. Coba klik aja. Bandung boleh dimanapun, boleh coba buka. Nah, ini sudah ada default 10 etalase. Nah, tapi beberapa sudah ada yang menambahkan. Nah, ini kalau Bandung sudah sampai 13. Defaultnya sebenarnya 10. Nah, tapi mereka sudah menambahkan seragam, servis. Nah, nanti juga siapa tahu misalkan produk Bapak Ibu ternyata tidak ada dalam etalase ini, belum ada etalasenya. Itu tinggal menghubungi UKPBJ-nya saja. Nah, diminta dibuat kajian, gampang kok. Pokoknya sekarang ini kami emang ditarget juga untuk menambah produk. Tinggal ditambah saja tinggal dibuatkan kajiannya bahwasannya Pemda tersebut ada kebutuhan untuk untuk barang jasa Bapak Ibu yang akan ditayangkan, kemudian penyediaannya juga ada, itu speknya bagaimana, itu nanti kita approve, tidak akan banyak kesulitan ya, sudah banyak yang menambah kayak Bandung ini kan, nah ini ada sewa kendaraan, souvenir, nah silakan apabila belum ada ini bisa ditambahkan, nah Bapak Ibu tinggal menghubungi ke UKPBJ-nya ya, tuh kalau ada kesulitan tinggal hubungi saya juga, nanti saya kasih nomor PIC dari kota, kabupaten, atau provinsi yang Bapak Ibu datangi ke UKPBJ-nya. Nanti
PIC-nya ya akan bantu ya. Karena sekarang sudah dideploy di setiap provinsi, kabupaten kota itu ada PIC-nya. Nah, itu nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan terkait tayang segala macam bisa menghubungi PIC-nya. Nah, hubungi saja nanti nomor saya, nanti saya kasih PIC-nya siapa. Ya. Nah, jadi silahkan. Tadi di awal itu yang paling penting Bapak Ibu cari dulu pasarnya di sirup tadi ya. Maksudnya jangan dulu di close tadi ya. Nah, yang sirup tadi. Nah, yang sirup tadi silahkan jangan di close tadi ya, biar aja. Nah, jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa mencari pasar di sini. Nah, cari paket penyedia. Nah, swakalola juga bisa nanti ada penyedia dalam swakalola. Nah, tinggal dicari nih mau di kabupaten mau di ini mana, mau di kementerian mana, terus tadi mau kalau langsung diketikin itu bisa juga langsung ketikin produknya apa. Nah, ini kan. Nah, terus cara apa? Atau mau main di paket berapa, tinggal diketikin aja pagunya minimal maksimal. Nah, jadi sudah filternya sudah maksimal ya. Silakan digunakan. Atau bisa mau download semuanya juga boleh, tapi ngapain banyak-banyak. Nah, ini kita mencari potensi pasar. Gitu ya. Oke, nah kalau potensi pasarnya banyak katalog, berarti Bapak Ibu harus tayang ke dalam katalog elektronik. Terus kalau mau pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat tender, berarti masuk ke SPSE ya. Nah, SPSE-nya SPSE mana tadi? SPSE Kabupaten Kota Medan, Kementerian berapa, sesuaikan dengan itu. Nah, ini juga bisa diklik, bisa dilihat informasinya nih. Nilainya berapa, gitu kan. Nah, gitu ya. Selanjutnya, setelah SPSE katalog ini, nah ada bela pengadaan. Sikap lu sikap. Ada sikap dulu, buka lagi Tabaru, biar aja tuh bikin Tabaru aja. Nah, kita bisa masuk sikap, nah sikap LKPP. Nah, sebetulnya ini sudah terintegrasi dengan SPSE ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke dalam SPSE, ini sebetulnya sudah terintegrasi ya, di dalamnya ada sikap. Oke, nah ini nanti Bapak Ibu mengisikan data sikap. Nah, dari sisi pelaku, dari sisi user, dari sisi pemerintah, nah data sikap ini nanti akan digunakan untuk melakukan pengadaan langsung dan tender cepat. Nah, jadi mengisi data sikap yang sesuai dengan kebutuhan user ini sangat diperlukan di sini. Untuk tayang dalam katalog elektronik juga salah satu persyaratan adalah mengisi sikap. Namun untuk yang direct betul-betul dipilih yaitu nanti ini untuk pengadaan langsung. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam sikap, nah nanti ketika pejabat pengadaan itu misalkan nyari tadi di bisa pengadaan. Tadi coba buka lagi bisa pengadaan. Misalkan saya mau nyari pelaku usaha souvenir misalkan. Nah, ketikin souvenir mana ya? Cari pelaku usaha. Nah, misalkan ini katanya souvenir misalkan. Apa ya souvenir? Coba ada nggak kata kuncinya? Mana ya? Itu apa ya? Ya kata kunci ngomong. Kursi mainan anak misalkan ada nggak? Apa kursi boleh? So, kursi ada nggak? Mana ya? Ya, coba apa yang ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Artinya nama pelaku usaha nih. Oh, ini ada nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini kata kunci apa nih? Ini tanpa kata kunci, Pak. Ada kunci ya. Iya, ya. Bentuk usaha aktivitas. Oh, ini di aktivitas usaha ya. Sebentar, saya juga ini belum belum ini ya, belum. Oh, di sini berarti mencarinya nih. Nah, misalkan nyari apa nih? Ya. Nah, misalkan kita mencari, nah ini aktivitas profesional, ilmiah, teknis misalkan ya. Nah, itu coba kita lihat. Nah, ada kan? Nah, ini apa tadi? Ini aktivitas ini ya. Aktivitas ini sesuai sudah sesuai ya, sesuai ya. Coba diklik satu apa? Nah, sudah sesuai ya. Oke. Nah, sesuai di Kita klik salah satu ya, Pak. iya, coba. Nah, pasti si pelaku usaha akan mencari si pelaku usaha, si user ya, si pejabat pengadaan akan mencari yang sedaerah dengan dia biar nggak susah-susah kan. Nah, ini kalau dari mana nih? Ini mana? Bengkulu tadi mana nih? Dari mana tadi? Ada ini ya. Ini saya juga masih Dari CV Serba Cool Teknik.
Ini di mana nih lokasinya nih? Lokasinya dia di... Waduh, sebentar. Oh, kita coba lihat company profile-nya. Nah, nah, intinya nanti si pejabat pengadaan akan mencari di sini nih gitu kan. Nah, ini kan sudah ada kan ya Bengkulu ya di Bengkulu ya. Nah, kalau pejabat pengadaan Bengkulu nanti dia akan menghubungi ini nih, wah cocok nih kayaknya nih. Ini perusahaannya cocok nih gitu kan. Nah, ini akan dipanggil melalui SPSE. Nah, nanti nanti si pejabat pengadaan akan masuk ke SPSE. Nah, maka dia akan search di Sikap, akan mencari perusahaan ini, siapa yang Serbakul ini. Akan mencari siapa ini, akan dipanggil untuk pengadaan langsung. Karena pengadaan langsung pun ya harus secara elektronik sekarang ini, ya. Walaupun memang masih ada pencatatan, tapi ya didorongnya ke arah elektronik. Jadi semuanya harus sudah terregister di Sikap pelaku usahanya. Nah, ini masuk ke bisa pengadaan agar bisa masuk ke semacam yellow pages-nya. Gitu ya. Nah, itu tadi sikap ya, sikap nanti digunakan untuk apa untuk untuk pengadaan langsung dan tanda cepat. Nah, nanti kalau tanda cepat nanti kita bahas. Terus ada lagi apa lagi nih ya? Eh, bela pengadaan udah buka belum? Coba bela pengadaan. Bela pengadaan. Nah, bukan lagi ya. Bela pengadaan untuk toko daring nih ya. Bela pengadaan LPP. Nah, coba buka. Nah, ini ya, bela pengadaan atau di atasnya ada toko daring ya. Jadi konsepnya yang sudah jadi ini baru bela pengadaan ini ya. Nah, bela pengadaan ini di dalamnya ada PPMSE, apa pelaku perdagangan melalui sistem elektronik ya atau e-marketplace ya. E-marketplace-nya ini kan sudah ada Grab, sudah ada Gojek, Lazada, Tokopedia, Kartara sebagainya. Nah, di bawahnya itu ada pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha lokal yang nempel. Nah, itu konsep bila pengadaan. Nah, kemudian ada konsep toko daring. Nah, kalau toko daring di dalamnya ada PPMSE dan ada juga vendor-vendor langsung yang berjualan langsung. Nanti bagaimana pengaturannya? Ya tadi tuh kalau di bila pengadaan itu untuk usaha kecil di bawahnya ya PPMSE sudah established ya, yang sudah established ya jangan sampai daftarnya PPSE baru ya harusnya konsep awalnya bila pengadaan itu harusnya PPMSE yang memang sudah berjualan ya sudah running berjualan ya apa sehingga kita mengambil pasar yang memang sudah established sudah berjalan itu konsep bila pengadaan. Nah kalau toko daring itu tadi barang-barang yang ya ibaratnya tidak sejenis ataupun tidak umum di bila pengadaan untuk usaha non kecil juga itu masuk ke toko daring. Nah ini karena lain. Nah ini silakan apabila Bapak Ibu pelaku usaha e-marketplace yang sudah running ya sudah punya semacam Tokopedia sudah punya pasar elektronik bisa daftar ke menjadi PPMSE di toko daring ya atau di bila pengadaan. Atau kalau Bapak Ibu punya usaha kecil juga bisa daftar ke e-marketplace-nya, bisa daftar ke Tokopedia, bisa daftar ke apa Bukalapak, Lazada dan sebagainya ya, Bineka untuk menjadi retail di bawah mereka. Nah, kalau menjadi pelaku usaha kecil. Seperti itu ya, nanti belakangan. Oke, kembali ke slide lagi. Tadi demo-demo apa aplikasinya, kita kembali ke slide. Nah, ini sumber-sumber informasi online yang ada di LKPP ya, yang silahkan bisa dibuka ya. Oke, selanjutnya, nah tadi sudah ya LPSE ya. Nah ini adalah pintu gerbang pertama yang harus Bapak Ibu masuki ya, harus Bapak Ibu daftar ke sini ya ke SPSE karena semua tata cara pengadaan itu sudah mulai elektronik, nah pendaftarannya melalui LPSE. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada yang belum daftar ke LPSE, carilah LPSE setempat itu bukan berarti yang terdekat juga, tapi cari yang loadingnya rendah agar verifikasinya cepat gitu kan. Kalau apa? Kalau dekat tapi lama ya, mendingan cari yang apa? Loadingnya rendah. Nah nanti dimanapun Bapak Ibu daftar itu sudah bisa ikut tender, ikut
pengadaan langsung dimanapun, ikut apapun pengadaan pemerintah dimanapun, mau di Papua, mau dimanapun, mau nanti pas liburan pulang ke kampung halaman, misalkan di Nusa Tenggara, ke Lombok, nah, nyari dulu paket ya, sambil liburan sambil kerja, udah tidak bisa healing dong ya, kalau sambil liburan masih kerja. Ya intinya dimanapun daftarnya, Bapak Ibu bisa ikut pengadaan di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian nanti di dalamnya ada sikap, nah silakan diisi ya sikapnya. Sikap ini adalah vendor manajemen sistem, sistem informasi kinerja penyedia. Oke. Kemudian nanti sikap juga akan dikembangkan, ada kayak bintangnya lah, kayak bintangnya. Nah kemudian ada sirup. Nah sirup ini bukan pemanis ya, bukan pemanis tapi aplikasi untuk mencari pangsa pasar. Nah tadi sudah didemokan ya sirupnya ya. Nah silahkan, barang jasa Bapak Ibu apa, lihat di sirup. Nah itu semua KLPD, semua user pasti mengumumkan sirup, pasti mengumumkan rencana pengadaannya, gitu ya. Jadi kayak ya ini mah kalau bicara masalah keributan ya, kayak kemarin yang ribut-ribut masalah gordeng ya, masalah apa, itu mereka lihatnya di sirup. Mereka dapat datanya dari sirup. Silahkan jadinya gunakan yang untuk positifnya, gunakan Bapak Ibu silahkan. Di mana kalau pangsa pasarnya memang ada di elektronik ya sesuai tadi sudah dibahas bahwasanya cara pertama adalah melalui purchasing. Nah, kalau barang jasanya ada di katalog elektronik, nah maka silakan Bapak Ibu bisa daftar ke di katalog LKP.id tayang di sini. Nah, kemarin sempat sudah dibahas ya masalah katalog ya waktu sesi pertama ya. Nah, itu ada katalog nasional, ada katalog sektoral, ada katalog lokal. Nah, silakan Bapak Ibu bisa masuk di mana tepatnya, cocoknya. Mau masuk tiga-tiganya pun silahkan, nah, tinggal dibedain aja spesifikasinya. Karena tentunya layanan lokal, layanan sektoral dengan layanan nasional itu akan berbeda, gitu ya, akan beda. Di sistem juga sudah tercatat sekitar 3 ribuan lebih itu ada barang yang sama, ibaratnya tayang di apa satu nama barang tapi ada beberapa ID berarti kan mungkin dia tayang di satu kanal dengan kanal lainnya, barangnya sama, namanya sama tapi ID produknya berbeda. Nah itu berarti dia tayang bukan hanya di satu kanal seperti itu. 3 ribuan lebih yang saya lihat. Oke, selanjutnya apalagi tadi ada bela pengadaan ya, bela pengadaan. Nah ini menggunakan e-marketplace, menggunakan PPMS. Di bawahnya ada usaha kecil. Jadi bela pengadaan sebetulnya kita meminta bantuan e-marketplace yang sudah established, Tokped, GoFood, Gojek segala macam ya, Gogoan itu untuk membantu usaha kecil agar bisa dieksekusi oleh pemerintah. Itu konsepnya itu ya, bela pengadaan. Kemudian ada toko daring. Nah kalau toko daring itu untuk apa? Kalau toko daring untuk seperti bela pengadaan ya, ada PPMS dan retail sendiri dan online shop sendiri. Jadi konsepnya seperti online shop, cuma nanti ada usaha non kecilnya juga. Oke. Kalau Inaprok ini portal pengadaan besarnya ya. Inaprok nanti bisa masuk ke sirup jadi semacam gerbang besarnya aja. Kalau Inaprok ya. Di dalamnya juga ada daftar hitam ya, daftar hitam juga. Jadi Inaprok itu gerbang gerbang apa? Gerbang besarnya ya seperti itu. Oke. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat dulu silakan. Atau nanti bisa langsung bertanya. Nah kalau ini B2G ini sosialisasi edukasi ya. Oke. Nah ini yang direktori LKPP ini sudah berganti menjadi bisa pengadaan ya. Bisa pengadaan. Nah ini semacam yellow pages ya. Semacam yellow pages, semacam panel directory ya. Nah ini untuk mempromosikan usaha Bapak Ibu agar bisa terdeteksi terutama oleh pejabat pengadaan. Agar nanti apa pejabat pengadaan bisa manggil langsung Bapak Ibu. Jadi tanpa pertemuan langsung lah gitu kan, pertemuan langsung ya daripada harus marketing offline, kita bisa melakukan beriklan secara online dan gratis. Oke. Selanjutnya, nah selanjutnya juga ada beberapa peluang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi ada juga beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh satker lain.
seperti Siplah ini dikembangkan oleh Kemendikbud. Nah, nanti ini rencananya Siplah atau e-order ya, e-order di DKI, Siplah e-order, terus kayak Sosialita di kepulauan mana atau Sosialita. Intinya beberapa aplikasi-aplikasi yang apa seperti bela pengadaan lah gitu ya, yang apa dikembangkan oleh KL lain di luar KPP, nah itu akan dimasukkan semuanya ke dalam toko daring. Nah, ini tapi masih dalam pengembangan ya. Masih dalam pengembangan, tapi intinya semua aplikasi-aplikasi di luar KPP ya itu nanti akan digabungkan ke dalam satu wadah yaitu toko daring. Ya. Nanti di bawah toko daring berarti nanti akan ada apa bela pengadaan, ada Siplah juga, bahkan yang dari Kementerian Keuangan juga itu ya, apa tuh saya Digi Market atau apa itu juga sedang diintegrasikan seperti itu. Oke, kemudian ada aplikasi untuk pengaduan. Banyak juga ini ya. Aplikasi ini pengaduan ini ada WBS ya. wbs.lkpp.id. Namanya sudah berubah kalau misalnya wbs.lkpp.id. Nah, ini untuk melaporkan terkait apa apabila ada pelanggaran-pelanggaran dalam hal pengadaan barang jasa pemerintah ya. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Ini sudah. Ini juga paling ini nih. Ini juga selain ini apa? Kalau khusus IPROK nih ya di paling bawah ada kanal YouTube IPROK tuh. Itu paling apa? Paling lengkap juga tuh khusus apa untuk masalah e-procurement ya. Untuk masalah e-procurement silakan juga bisa eh, berkunjung ke YouTube-nya IPROK ya. Kalau YouTube-nya saya belajar pengadaan lebih ke pengadaan secara mendasar untuk pelaku usaha. Nah, kalau secara umum lah. Nah, tapi kalau IPROK ini khusus ke masalah electronic procurement. Nah, silakan sudah lengkap juga nih. Bagaimana daftar di LPSE, bagaimana ngisi sikap, bagaimana daftar ke katalog, ini sudah lengkap ada di kanal YouTube-nya IPROK ya, IPROK KPP. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah didemokan ya, tapi ini Inaprok nih, Inaprok gambarannya ini. Inaprok kita bisa melihat tender, bisa nyari sirup juga, ya ini semacam portalnya aja, pintu gerbangnya aja nanti kita mau kemana nih. Dan ada daftar hitam nih, nah, daftar hitam ini ya jangan sampai lah Bapak Ibu masuk ke dalam daftar hitam ya. Ini untuk para pokja nih kalau daftar hitam. Para pokja kalau mau sebelum memenangkan pelaku usaha ini biasanya masuk dulu ke daftar hitam. Terus di search, diketikin nama perusahaannya atau NPWP-nya. Kalau ada langsung dibatalkan itu untuk pemenangnya. Biasanya di tender. Oke. Selanjutnya ini screenshot aja ya, screenshot aja. Nah, ini tadi SPSE ya. Nah, SPSE ini tadi sudah juga didemokan. Yang kalau belum silahkan segera daftar ya. Oke, selanjutnya sirup. Nah, ini sirup ya. Nah, sirup ini untuk mencari peluang pasar ya. Ini semuanya sudah ada di sini ya. Kalau dalam iklan semuanya ada di sini katanya gitu ya. Jadi semua pengadaan harus diupload di sini karena kalau tidak diupload itu tidak akan bisa melakukan proses selanjutnya usernya tidak akan dapat ID RUP dan melanggar juga gitu kan dan melanggar juga karena ini sudah merupakan suatu kewajiban. Oke. Selanjutnya nah tadi sudah ya bisa dilihat ya produknya apa bisa detail ini ya bisa tahu ini paketnya ya jadi bisa merupakan strategi awal untuk mencari peluang pasar. Sirup ya. Selanjutnya. Oke. Nah ini intinya belanja pemerintah itu ada 2.000 triliun ya. Ada 2.000 triliun. Kemudian belanja pengadaannya 1.000 triliun. Belanja pengadaannya. Belanja pengadaannya 1.000 triliun. Katalog itu, e-purchasing itu hanya tahun kemarin 50 triliun. Sekarang 60 triliunan, sekarang 60-70 triliunan direncanakan. Nah, 900 triliunnya berarti ke kanal yang lain tadi, ke kanal yang lain ya.
Sebetulnya katalog itu yang Bapak Ibu sekarang aken katalog ya, tuh ya. Katalog itu hanya 50-60 triliun sebetulnya pangsa pasarnya. Nah, di kanal lain sebetulnya masih ada 900 triliun lebih. Silahkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan lihat di sirup ya. Nah, ini 1000 triliun ya kurang lebih ya. 1000 triliun. Oke, next slide terus. Nah, ini 700 triliunan melalui penyedia ya. Oke. Paketnya hampir 2 juta paketnya ini. Paketnya. Berarti sekitar 200-300 triliunan itu swaklola sedikit. Oke. Next slide selanjutnya. Next. Ya. Oke, ini sudah ya negosiasi. Dalam pengadaan. Oke, ini juga kanal yang lain selain katalog silahkan untuk bisa diikuti ya. Itu. Oke, next slide. Nah, sudah dijelaskan tadi ya, biaya pengadaan itu pada prinsipnya sebetulnya adalah menggandeng di marketplace yang sudah established, sudah besar, itu untuk agar pelaku usaha mikro kecil bisa tayang melalui PPMSE di dalam biaya pengadaan. Ya, nah, Bapak Ibu kalau ada usaha kecil silahkan bisa daftar ke PPMSE-nya di biaya pengadaan ya, atau kanal yang lain tadi katalog lokal segala macam. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk PPMSE silahkanlah bisa kita skip, lanjutkan. Nah, yang sudah daftar yang besar-besar ya, Bineka, Blibli, Buka Pengadaan, Grab, dan sebagainya. Nih, di marketplace-nya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau pelaku usaha kecil bisa daftar ke masing-masing PPMS ini disesuaikan dengan etalase mereka. Disesuaikan mereka jualan produk apa. Bineka misalkan ada souvenir, kalau Bapak Ibu produsen souvenir bisa daftar ke Bineka. Ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, ini contoh ini aplikasi Bineka ya. Oke, di aplikasi di Bineka kalau daftar ke Bineka seperti itu tampilannya. Next. Nah, ini kalau ke Bukalapak nanti ke sini ya tampilannya terus. Oh, ini kalau eksekusi. Next slide kalau eksekusi. Next slide. Nah, ini integrasi dalam sistem. Nah, next. Skip. Katalog elektronik ya, tadi juga sudah ya, sudah terbiasa. Nah, silahkan. Saya ingatkan kembali, ini katalog elektronik. Bapak Ibu kalau ada di lokal di mana, silahkan bisa ikut katalog lokal juga. Jangan hanya main di nasional, bisa ikut di lokal juga. Atau Bapak Ibu bisa main di kementerian, bisa masuk ke sektoral ya. Saya ingatkan kembali gitu. Oke, selanjutnya. Next. Terus, nah ini pengertiannya sudah pada tahu ya. Jadi dibedakan istilah e-purchasing itu eksekusinya, tata cara belanjanya. Kalau websitenya, tempatnya berjualan, tempat jualannya adalah katalog elektronik ya. Oke, next slide. Nah ini tadi ya, bahwasanya kanal katalog itu bukan hanya nasional. Silahkan lihat-lihat di kanal sektoral, silahkan juga lihat-lihat di katalog lokal. Lokal juga bisa kota, kabupaten, provinsi. Silahkan Bapak Ibu, siapa tahu punya produk yang dibutuhkan oleh lokalannya, daftar ke lokal. Atau mau buka usaha baru, diversifikasi, biar siapa tahu Bapak Ibu pengusaha komputer mau juga jualan nasi goreng misalkan, atau pempek misalkan lah gitu ya. Karena ternyata di Pemdanya banyak karyawan yang senang pempek misalkan ya, kebetulan Bapak Ibu dari Palembang misalkan ya, atau mertuanya dari Palembang. Nah, bisa tuh buka usaha pempek masuk ke dalam katalog lokal. Saya serius ini, bukan main-main nih, walaupun saya senyum-senyum, tapi serius ini. Ya, jadi kalau memang dibutuhkan, ya etalase makan minum sudah ada, Bapak Ibu bisa itu silahkan. Siapa tahu buat peluang ya kalau di sini bapak-bapak jadi direktur komputer, dan siapa tahu istri mau buka usaha juga. Nah silahkan. Sekarang sangat terbuka peluang di katalog lokal ya silahkan. Yang penting dibutuhkan oleh Pemdanya. Oke, next slide. Ini bisa di skip ya. Sekarang sudah dipermudah prakatalognya ya. Langsung. Ini juga bisa di skip. Ini sudah selesai bisa langsung tayang. Ini mengingat aja tadi, jadi kalau nilai paketnya di atas 200, maka berhubungan dengan pejabat pembuat komitmen. Kalau nilai paketnya di bawah 200 sampai dengan 200 oleh pejabat komitmen. Next slide. Ada tampilan-tampilan katalog ya. Ini sekarang sudah ada TKDN juga ya, TKDN PDN. Jadi
Tolong yang Bapak Ibu yang PDN yang belum tersertifikasi segera menghubungi Ibu Nila ya di P3DN tuh untuk sertifikasi ya, sertifikasi TKDN-nya agar aman nanti PPK untuk bertransaksinya. Karena sekarang PPK tanda kutip dipaksa untuk membeli produk PDN TKDN ya. Dan signifikan dari 2 bulan kemarin itu terjadi peningkatan 10 triliun lebih, belasan triliun itu untuk produk PDN TKDN. Jadi baru saja tadi saya lihat data transaksi sekarang ini kan 60 triliunan ya. Nah, itu dari 2 bulan kemarin 50 triliun itu 10 triliunnya itu kenaikannya dari produk-produk TDN, TKDN dan PDN ber-TKDN. Sehingga ya tanda kutip pemaksaan yang positif Bangga Buatan Indonesia penggunaan PDN-PDN sebetulnya sudah terlihat dalam transaksi dengan ada peningkatan dalam 1 bulan aja sudah 10 triliun. Oke, selanjutnya. Nah, ini tampilan-tampilan negosiasi ya. Oke, next terus eksekusi di purchasing terus. Nah, ini terus persetujuan ya. Nah, nanti hasil akhirnya adalah terus surat pesanan ya yang bisa next ya terus. Ini tampilan-tampilan di katalog ini. Nah, ini nanti terakhir ada ini ya, ada surat pesanan ya. Nah, ini silakan apabila dibutuhkan term and condition lebih detail bisa dibuat dibuat surat perintah kerja tambahan atau surat perjanjian tambahan kalau diperlukan. Siapa tahu ada term and condition ataupun pengiriman pengemasan yang tertentu itu silakan dibuat lagi. Next slide. Selanjutnya. Oke, ini selanjutnya udah bisa di skip. Nah, sikap tadi ya. Nah, sikap silakan diisi. Nah, ini terus next slide. Silakan diisi. Nah, ini untuk daftarnya ya. Tapi yang paling penting adalah next slide adalah apabila untuk ikut ini ya, untuk ikut tanda cepat ya. Nah, ini yang sudah terkualifikasi, sudah centang hijau ya. Kita lihat next slide. Next slide. Nah, ini verifikasinya ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus memperoleh verifikasi ketika melakukan tender atau pengadaan langsung itu diminta agar diverifikasi oleh Pokja atau pejabat pengadaannya. Next slide agar ada centang ini verifikasi terverifikasi. Karena walaupun Bapak Ibu persyaratan sudah lengkap tapi tidak terverifikasi berarti tidak terdeteksi nanti dan tidak akan terundang-undang nanti ke dalam tender cepat kalau belum terverifikasi. Oke, saya kira kita lanjutkan ke diskusi ya. Silakan apabila ada pertanyaan. Nah, ini nomor saya, silakan. Nanti kalau siapa tahu Bapak Ibu mau masuk ke katalog lokal, ada hambatan atau ada kebingungan, nanti saya kasih nomor PIC-nya juga ya, siapa PIC-nya di daerah situ. Nah, silakan bisa menghubungi WA ke nomor saya tadi. Oke, silakan apabila ada diskusi atau pertanyaan dari Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator, silakan.